Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rudi Utomo, dan yang kedua ada Sarah Afifah Zahra, yang ketiga ada Siva Martandita, yang keempat ada Silma Maulidia Alioni Putri, dan yang terakhir ada Yasmin Hadijah. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi 4 perkuliahan perekonomian Indonesia, yaitu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Definisi kemiskinan. Dalam arti sempit, kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dan dalam arti luas, Chambers dalam Mahmud mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terpadu yang memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama, kemiskinan, yang kedua, ketidakberdayaan, dan yang ketiga, kerentanan menghadapi situasi darurat, keempat, ketergantungan, dan yang kelima, keterasingan. Menurut Mudrajat Kuncoro dalam Mahmud, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi, garis kemiskinan terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan yang kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber kekuasaan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Menurut Amartya Sen, seorang dapat dikatakan miskin bila mengalami capability deprivation, sehingga mengalami kekurangan yang substantif. Kebebasan substantif memiliki 2 sisi, yaitu kesempatan dan rasa aman. Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50% dari rata-rata pendapatan. Ketika rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat. 2 ukuran kemiskinan yang digunakan Bank Dunia yaitu US dollar 1 per kapita per hari dan US dollar 2 per kapita per hari. US dollar yang digunakan adalah US dollar PPP, Purchasing Power Parity, bukan nilai tukar resmi. Kedua batas ini adalah garis kemiskinan tersebut. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dengan menetapkan beberapa kriteria kemiskinan yang mengacu pada besarnya pengeluaran tiap orang per harinya. Kriteria statistik dari BPS adalah tidak miskin, hampir tidak miskin, hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Enowski menggunakan indikator-indikator sosial untuk mengukur tingkat indeks kehidupan. Ada 3 tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkatan kehidupan seseorang. 1. Kebutuhan fisik dasar yang meliputi gizi atau nutrisi, perlindungan atau perumahan, dan kesehatan. 2. Kebutuhan budaya dasar yang meliputi pendidikan, penggunaan waktu luang dan rekreasi, serta jaminan sosial. 3. High income yang meliputi surplus pendapatan atau melebihi takarannya. Disparitas atau kesenjangan, khususnya kesenjangan ekonomi, merupakan fenomena yang terjadi dalam perekonomian nasional di mana terdapat perbedaan atau jurang pemisah di antara setiap anggota masyarakat dalam kegiatan ekonomi, termasuk perbedaan antar kegiatan ekonomi di suatu daerah dengan daerah lainnya. Fenomena disparitas merupakan fenomena dunia karena terjadi pada semua negara maju maupun negara yang berkembang. Jadi sudah wajar apabila pada suatu negara terdapat wilayah terbelakang dibandingkan dengan wilayah lainnya, dan hal ini juga berlaku bagi Indonesia. Faktor-faktor penentu ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. 1. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk.
2. Pendapatan per kapita. 3. Rasio ketergantungan penduduk. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Persentase tenaga kerja di sektor pertanian. 6. Persentase tenaga kerja di sektor industri. Kemudian faktor penentu ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Sharp dalam Mahmud mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Yang pertama, cara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Yang kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal. Ketiga penyebab kemiskinan pada dasarnya bermuara pada teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan Nurse pada tahun 1953 bahwa poor country is a poor, cause is a poor. Negara miskin itu miskin karena miskin. Menurut Soeharto, dalam Mahmud faktor penyebab kemiskinan dibagi 4 mazhab. Yang pertama, mazhab individual explanation diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, belum siap memiliki anak, dan sebagainya. Yang kedua, ada familial explanation, akibat faktor turunan di mana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang terutama akibat pendidikan. Yang ketiga, ada subcultural explanation, akibat karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral masyarakat. Yang keempat, ada structural explanation, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status atau hak. Kemudian ada faktor penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia. Yang pertama, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana. Yang kedua, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. Yang ketiga, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang mendukung. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan di sektor ekonomi. Yang kelima, rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat. Yang keenam, budidaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. Yang ketujuh, tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik atau good governance. Yang kedelapan, ada kepengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Jika dikaitkan dengan ketimpangan yang terjadi, Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor dominan penyebab ketimpangan ekonomi dibagi 2 golongan besar. 1. Anugerah awal atau initial endowment di antara para pelaku ekonomi. 2. Dampak negatif dari pembangunan yang berorientasi pada strategi pembangunan. Ada 2 indikator ukuran ketimpangan dan kemiskinan. 1. Indikator dan ukuran absolut. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari dan kemiskinan menengah dengan pendapatan $2 per hari. Indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh Bappenas 2004 berupa kurangnya pangan, sandang, dan perumahan tidak layak, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, kurangnya kemampuan membaca dan menulis, kurangnya jaminan dan kelangsungan hidup, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, daya tawar yang rendah, dan akses ilmu pengetahuan yang terbatas. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi. Pertama kali dikemukakan ahli statistik dan ahli sisiologi Italia bernama Corrado Gini. Koefisien Gini dinyatakan
dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana suatu nilai sama, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, yaitu satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil. Berikut adalah arti nilai dari kebesaran rasio gini. G kurang lebih 0,3 artinya ketimpangan rendah. 0,3 kurang lebih G kurang lebih 0,5 artinya ketimpangan sedang. G kurang lebih 0,5 artinya ketimpangan tinggi. Garis kemiskinan GK adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dari non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualkan dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang serta dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok non-makanan. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembentukan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya kemiskinan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal. Merupakan pandangan neoklasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu penetapan hasil pembangunan ke bawah dan kemudian menyebarnya sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses terotomatisasi tersebut belum mampu menurunkan tingkat perbedaan yang timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.